Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igna Pradita Oktaviani, NIM 202233195, kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai materi konsep filsafat pendidikan yang ditinjau dari dimensi epistemologi. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian epistemologi. Epistemologi secara bahasa berasal dari kata episteme yang artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Menurut istilah, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Menurut salah satu ahli, Abdul Munir Murkan, yaitu segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal-muasal ilmu pengetahuan diperoleh. Materi selanjutnya adalah istilah lain epistemologi. Yang pertama ada logika material. Logika material berhubungan dengan kebenaran material, yang kadang disebut kebenaran autentik atau isi pemikiran. Yang kedua, kriteriologia merupakan cabang filsafat yang berusaha menetapkan benar tidaknya suatu pikiran atau pengetahuan berdasarkan ukuran tentang kebenaran. Dan yang ketiga ada kritika pengetahuan, menunjuk kepada suatu ilmu pengetahuan yang berdasarkan tinjauan secara mendalam, berusaha menentukan benar tidaknya sesuatu pikiran atau pengetahuan dari manusia. Yang keempat ada gnoseologia, yaitu suatu ilmu pengetahuan atau cabang filsafat yang berusaha memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pengetahuan, khususnya mengenai pengetahuan yang bersifat keilahian. Yang kelima, filsafat pengetahuan. Secara singkat, filsafat pengetahuan merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan mengenai masalah hakikat pengetahuan. Metode epistemologi. Yang pertama, ada metode induktif, yaitu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu yang lebih umum. Yang kedua ada metode deduktif, yaitu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Yang ketiga ada metode positivisme, yaitu metode ini berpangkal dari apa yang diketahui, faktual, dan positif. Yang keempat ada metode kontemplatif, yaitu pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini diperoleh dengan cara kontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Yang kelima yaitu metode dialektis, yaitu tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, juga analisa sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung. Materi selanjutnya yaitu aliran epistemologi. Ada beberapa aliran dalam epistemologi. Yang pertama yaitu empirisme. Empirisme menekankan bahwa ilmu pengetahuan manusia bersifat terbatas pada apa yang dapat diamati dan diuji. Yang kedua ada realisme. Realisme berpandangan bahwa kenyataan tidaklah terbatas pada pengalaman indrawi ataupun gagasan yang terbangun dari dalam. Yang ketiga ada idealisme. Idealisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. Yang keempat, ada positivisme. Positivisme adalah doktrin filosofi dan ilmu pengetahuan sosial yang menempatkan peran sentral pengalaman dan bukti empiris sebagai basis dari ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang kelima ada pragmatisme. Pragmatisme berargumentasi bahwa filsafat ilmu haruslah meninggikan ilmu pengetahuan transendental dan menggantinya dengan aktivitas manusia sebagai sumber pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan epistemologi. Sebelumnya sudah dibahas bahwa epistemologi adalah cara manusia dalam memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Seperti kita bertemu dengan sahabat kita semasa sekolah dasar. Dengan cara apa kita bisa mengenali bahwa seseorang yang kita temui
masa sekolah dasar 12 tahun yang lalu? Apakah dari selera humornya yang masih sama, dari cara makan, atau dari sifat-sifat lain yang kita kenali ada pada sekolah dasar dan ada hingga saat ini? Epistemologi dari sahabat kita adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa orang yang kita temui ini adalah orang yang sejak 12 tahun yang lalu. Pada awalnya, kita menangkap keberadaan dan pengetahuan tentang sahabat kita melalui panca indera yang kita punya. Informasi yang kita tangkap melalui panca indera selanjutnya akan dianalisa oleh otak atau akal yang kita miliki. Akal akan mengklarifikasinya. Informasi yang kita terima menjadi sebuah pengetahuan mengenai sahabat kita. Satu atau dua